integritas. Integritas itu sebenarnya kombinasi dari berbagai aspek, ya, kejujuran, keberanian untuk menyuarakan yang benar, kemudian juga netralitas. Itu integritas. Sekarang ini jadi kuncinya sebenarnya ada di penyelenggara pemilu. Kalau para pelaku itu bisa saja memang dia sebagai kontestan pemilu, dia akan berusaha untuk mencari simpatisannya supaya ada dengan berbagai cara. Mungkin ada yang cara yang sesuai aturan, atau mungkin bisa juga ada yang mencoba untuk melakukan dengan cara yang melanggar aturan. Tetapi penjaganya adalah di penyelenggaranya. Penyelenggaranya pemilu termasuk nanti ya negara. Negara dalam hari ini kan harus juga mengayomi. Negara itu kan tidak dengan pemerintah. Pemerintah itu terbatas masanya 5 tahun, paling 10 tahun. Tapi kalau negara itu, konteks negara, kita akan menyelenggarakan negara bangsa ini, Indonesia, untuk tidak hanya jangka waktu, tapi untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Sehingga komitmen kita adalah membangun negara, bukan untuk mendukung atau membangun pemerintahan yang sesaat, yang mungkin hanya 5 tahun, bahkan mungkin tidak sampai 5 tahun sudah ganti kalau ada masalah. Maka pertama, masalah integritas itu menjadi hal yang utama. Yang kedua, tentu dalam hal ini kita aturan tadi ya, negara mau toto, bisa mau coro, itu aturan yang harus kita sepakati dan kita terapkan dengan konsisten. Nah, ini yang menjadi masalah ketika peraturan ini kemudian tidak dijalankan dengan baik, atau orang mempolitisasi peraturan. Orang berusaha untuk menikung atau nanti membuat aturan ini sesuai dengan kehendak pribadi atau kelompoknya. Ini yang menjadi masalah. Jadi ada di budaya kita juga ada prinsip rasa manusia. Kita itu harus juga punya rasa keadilan. Termasuk juga apakah yang kita lakukan ini untuk memberikan keadilan, atau kita ini melakukan sebenarnya tidak tulus untuk membangun bangsa, tapi ada kepentingan yang sifatnya itu mungkin material, atau untuk kepentingan sifatnya itu hanya untuk kepentingan kelompok. Padahal bangsa ini dibangun dari berbagai kelompok. Jadi masyarakat sudah bersepakat untuk membangun Indonesia ini menjadi negara yang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Tidak mungkin ini ada negara itu dikuasai kelompok tertentu saja, atau hanya untuk kelompok tertentu saja. Sehingga oleh karena itu nanti kita juga harus bisa rasa rumongso itu, bahwa tidak prinsipnya tiji tibeh, mati siji mati kabeh, atau the winner gets all, yang menang ambil semua, yang kalah ya disingkirkan semua, yang tidak dapat apa-apa, atau nanti malah justru di persekusi atau dipinggirkan. Jadi semuanya harus mengayomi. Nanti yang menang mestinya dia juga bisa menjadi negarawan. Itu nilai-nilainya. Tapi tadi nilai-nilai itu bisa rusak ketika pemimpin itu tidak kemudian punya hati nurani yang tulus membangun bangsa. Nanti kemudian muncul keinginan pribadi untuk terus berkuasa, atau membesar kekuasaannya, untuk melanjutkan kekuasaannya. Jadi itu jadi rusak, karena kemudian sebagai penguasa dia menguasai semua instrumen negara, dari aspek legislatif, yudikatif, pertahanan keamanan, intelijen, dia akan mudah untuk mengendalikan semuanya. Balik pada kurangi hasil. Harapannya nanti pemilu ini menghasilkan pemimpin atau wakil-wakil kita yang negarawan. Negarawan berarti yang punya niat untuk membangun bangsa, membangun masyarakat ini menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, seperti cita-cita konstitusi kita. Dan